Selamat bertemu lagi rekan-rekan. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa untuk menanam anggur tidak harus mempunyai area yang luas seperti kebun atau lahan yang luas. Ini area yang sempit di tempat saya akan saya manfaatkan untuk berkebun buah anggur. Areanya adalah konblok yang sudah tidak ada lahan terbuka. Tapi akan kita siasati ke atas kita lihat area-area yang masih memungkinkan. Ini ada area di jalan yang bisa kita gunakan untuk menanam anggur. Karena anggur itu sifatnya perakarannya tidak masuk ke bawah, hanya di atas. Nah, area ini bisa kita pakai sebagai area penanaman yang nanti akan kita rambatkan ke atas. Jadi teman-teman juga bila tidak punya area untuk menanam anggur, ini saya beri contoh. Kemudian ini juga ada area tanah kecil sepetak yang nanti juga kita akan rambatkan ke atas. Areanya memang tidak terlalu besar, tapi saya rasa dengan pemupukan yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, nanti kita coba tanam di daerah itu. Karena ini luasannya memang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menanam anggur di tanah, maka kita harus berpikir dengan jeli bagaimana caranya. Video ini akan membantu teman-teman untuk mendapatkan buah anggur yang padat. Dan ternyata tadi udah saya tanam di lubang ini. Ternyata nggak bisa karena bawahnya itu ternyata peluran. Memang ada tanah di situ, tapi ini cuma kedalamannya hanya sekitar 5 meter. Jadi nggak mungkin saya tanam di situ, terpaksa kita pindahkan ke tempat lain. Nah, ini dari konblok-konblok ini masih ada tuh, dia udah saya pindahkan ke lokasi sama di bawah konblok. Ini dia tempatnya. Jadi tadi saya lupa memvideokannya, jadi saya jelaskan aja dari sekarang. Ini jenisnya anggur Lorano ya. Itu saya siapkan untuk rambatan dia sekitar 3 meter ke atas. Nanti saya buahkannya di atas sana. Ini saya tanam tadi dalam kedalamannya hanya sesuai dengan polybag ya. Sedangkan bawahnya bagian sambungannya dia menggunakan sambungan atau rootstocknya tuh pakai jenis Isabella. Saya tanamnya sampai rootstocknya aja permukaannya ya. Ini dia. Ini rootstocknya Isabella dan atasnya jenis Lorano. Ini di bawah galiannya saya tidak menggunakan tanah, tapi tanahnya itu ini dia. Tidak saya kembalikan lagi. Cukup banyak tanahnya. Saya ganti benar-benar hanya dengan menggunakan sekam bakar dan kohe kambing. Ini di bawah sini saya tutup karena di atas ini biasanya selalu saya taruh parkir motor. Jadi dia ditanam di area yang benar-benar sempit di bawah konblok di samping motor. Ini dia. Tapi dia masih
bisa dapat sinar matahari kalau siang jam 11, sekitar setengah jam lah mungkin dia dapat sinar matahari. Sisanya hanya terang-terang, nggak dapat sinar matahari langsung. Dia mendapatkan cahaya sinar matahari, tapi hanya tempo yang sebentar. Tapi ini sudah sangat membantu untuk pertumbuhannya. Jadi karena halaman kita sempit, tapi pengen punya pohon anggur, di mana mau meletakkan? Ya disinilah. Karena di sini pernah dulu saya tanam pohon sirih merah dan ternyata dia hidup lebat, bagus, subur. Nah, saya pikir saya gunakan bagaimana kalau pohon anggur yang kita tanam di sini. Ini areanya tidak terlalu luas. Ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan tidak punya area yang sama dengan saya, bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, sebelum teman-teman nanti menanam, sebaiknya bisa nonton dari video saya untuk apa yang saya lakukan, jadi biar nggak buang-buang waktu. Nggak perlu lahan, tapi bisa di area rumah di bawah pohon blok ya. Lorano itu jenis buahnya seperti apa? Ini saya tunjukkan buahnya. Ini jenis anggur yang saya tanam itu. Ini jenis Lorano dan ini buahnya. Buahnya cukup besar-besar dan berwarna gelap. Ya. Ukurannya lebih besar biji anggur daripada jempol tangan saya. Jempol orang dewasa. Lihat jari saya dibanding dengan buah anggur, lebih besar biji anggurnya daripada tangan saya. Nah, ini apa rasanya akan saya coba, akan saya jelaskan, dan seperti apa bagian dalamnya akan saya belah. Saya pause dulu videonya. Nah, ini buah yang sudah saya belah dalamnya ya. Bijinya tuh sudah masak. Buah ini warnanya ungu, agak ungu kehitaman karena lagi nggak ada matahari, jadi ungunya nggak terlalu kelihatan. Rasanya tuh saya coba dulu. Rasanya manis dan renyah, sangat enak. Manisnya tuh tidak membosankan, malah nagih, pengen lagi dan lagi. Jadi padat dagingnya, ada timbul rasa wangi di hidung. Jadi seperti kalau kita makan mangga harum manis tuh keluar aromanya di hidung. Nah, bagaimana selanjutnya untuk perkembangan pohon ini? Mungkin teman-teman juga ada yang berminat untuk menanam anggur. Dan bagaimana perkembangannya? Ikuti video saya, akan saya ceritakan kelanjutannya ya. Coba teman-teman perhatikan, pohon ini ditanam tidak seperti pada umumnya karena dia ditanam menempel dengan dinding. Artinya di bawah itu ada pondasi. Sedangkan di sisi kanan, sisi kiri maksud saya, juga ada yang ada kucingnya tuh. Itu juga pondasi rumah. Artinya dia diapit dua pondasi rumah yang dalam, tapi tetap sampai saat ini dia menunjukkan pertumbuhan yang bagus dari daunnya yang masih merah bercahaya. Kemudian juga ditunjukkan dengan sulur yang sudah memegang pada tali tanaman, artinya dia sudah bisa beradaptasi. Untuk itu kawan-kawan ikuti video saya
sebagai pembelajaran menanam anggur di tempat yang tidak menguntungkan. Saya akan update secepatnya kepada teman-teman untuk pengetahuan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan update tambahan berikutnya untuk penanaman tanaman anggur masih di Jalan Konblok yang tempatnya juga agak sedikit ekstrim daripada yang sekarang ditanam. Sampai jumpa.